saya Tatin Wahyuningsih, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bandung Barat, Unit Kerja SMP Negeri 3 Cikalongwetan. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nurdin. Saya salah satu guru di SMP Negeri 3 Cikalongwetan. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Bu Tatin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Pak Agus, saya mengganggu waktu Pak Agus sebentar. Kali ini saya akan mengajak Pak Agus dalam kegiatan pra-observasi, yang mana percakapan yang akan kita laksanakan pada pagi ini itu adalah saya itu akan mengamati proses pembelajaran, bagaimana berjalannya proses pembelajaran yang akan Pak Agus laksanakan di kelas Pak Agus nanti. Kemudian nanti saya akan mengamati proses pembelajaran tersebut. Kemudian tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah bagaimana saya melihat proses pembelajaran Pak Agus, kemudian untuk mengetahui dan mengevaluasi berjalannya proses pembelajaran yang akan Pak Agus laksanakan nanti di kelas. Kemudian kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini, yaitu sebagai langkah awal dalam persiapan pembelajaran di kelas, seperti itu Pak Agus. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Agus. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran Pak Agus, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam mata pelajaran Pak Agus? Baik, saya jawab untuk pertanyaannya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti ini materinya tentang teks prosedur. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya di sini saya membuat dua tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang termuat dalam teks prosedur. Itu yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya yang kedua, peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan untuk pengajuan usul, pemecahan masalah, dan pemberian solusi secara lisan. Jadi nanti untuk pembelajaran yang saya rencanakan nanti untuk prakteknya itu pertama anak itu nanti teks prosedur itu diberikan contoh teks prosedur yang sudah ada. Kemudian nanti anak di situ akan menganalisis dari teks prosedur tersebut. Selanjutnya nanti setelah dianalisis diharapkan mereka itu mampu membuat teks prosedur itu sendiri berdasarkan hasil analisis dari teks prosedur yang ada. Oke, siap. Berarti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran Pak Agus itu adalah ada dua tujuan pembelajaran ya. Betul. Yang pertama itu tadi Pak Agus menyampaikan bahwa peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dalam teks prosedur. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan untuk pengajuan usul, pemecahan masalah dan pemberian solusi secara lisan. Yang nanti proses pembelajarannya itu tadi tekniknya yang disampaikan oleh Pak Agus tadi ya. Baik, sekarang saya mengajukan pertanyaan yang kedua, bagaimana tentang area pengembangan dalam proses pembelajaran nanti itu seperti apa? Untuk area pengembangan pembelajaran yang saya fokuskan itu garis besarnya di pengetahuan dan keterampilan. Nanti anak itu ketika pengetahuannya dia sudah mengetahui materinya, paham, maka ketika di keterampilannya itu bisa mengaplikasikan dari pengetahuan yang sudah mereka dapatkan. Jadi untuk areanya itu pengetahuan dan keterampilan. Siap ya. Untuk area pengembangan proses pembelajaran yang ingin dikembangkan oleh Pak Agus nanti itu adalah dalam pengetahuan dan keterampilan. Jadi anak tidak hanya dalam pengetahuan saja, tapi nanti anak ada beberapa keterampilan yang dilalui oleh peserta didik nanti ya dalam teks prosedur itu.
Baik, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga yaitu tentang rancangan pembelajaran yang akan Pak Agus terapkan nanti, seperti mulai dari strategi, metode, model pembelajaran yang ingin digunakan oleh Pak Agus nanti ketika proses pembelajaran berlangsung itu seperti apa? Baik, untuk strategi, model, dan metode pembelajaran, yang pertama strategi yang akan saya laksanakan nanti di kegiatan pembelajaran yaitu bentuknya berupa diskusi kelompok atau kerja kelompok. Kemudian untuk modelnya di sini saya akan menggunakan model pembelajaran pendekatan saintifik. Untuk saintifik ini sebagaimana kita ketahui ada 5 langkah sintaknya itu. Yang pertama ada mengamati, nanti peserta didik mengamati teks prosedur yang ada. Kemudian setelah itu nanti ada tanya jawab antara peserta didik dengan peserta didik atau peserta didik kepada gurunya gitu ya. Itu nanti mungkin saya di sana nanti sebagai pemantau saja nanti. Di sini saya mencoba untuk student center, jadi murid yang lebih banyak aktif dalam pembelajaran. Kemudian nanti setelah hasil bertanya, anak mengumpulkan informasi. Kemudian setelah itu mengasosiasi. Di sini dalam asosiasi mereka akan nanti setelah mengumpulkan informasi, mereka akan mencoba dalam kelompok itu membuat teks prosedur gitu ya. Kemudian untuk teks prosedurnya nanti setelah dibuat, terakhir mengomunikasikan. Nanti tiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Kemudian di sini saya juga mencoba pembelajarannya pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi di sini nanti untuk kegiatan pembelajarannya silakan anak untuk presentasinya itu ada yang dalam bentuk membacakan teks, kemudian ada yang praktek tata cara prosedurnya itu mungkin menggunakan alat peraga. Contoh misalkan nanti membuat merebus, karena kita kalau untuk membuat merebusnya langsung kemungkinan repot, kemudian nanti ada alat lain gitu nanti ada contoh atau model lain. Kemudian untuk metodenya di sini saya metodenya menggunakan diskusi dan juga tanya jawab. Kemudian demonstrasi tadi untuk mempraktekkan atau mempresentasikan hasil daripada teks prosedur yang mereka susun. Berarti untuk rencana pembelajaran yang ingin direncanakan oleh Pak Agus itu mulai dari strategi, model, dan metode ya. Tadi strategi sudah dijelaskan dalam bentuk Pak Agus menyampaikan mungkin dalam hal tersebut itu strateginya itu diferensiasi kebutuhan belajar murid mungkin ya. Jadi mulai dari dibentuk kelompok sesuai dengan daya belajar dan kebutuhan murid. Kemudian selanjutnya di sini Pak Agus akan melaksanakan model pembelajaran sintak dengan 5 tahapan tadi ya yang disampaikan. Ya, scientific. Jadi di sana ada 5 langkah yang akan dilalui oleh Pak Agus dalam proses pembelajaran teks prosedur tersebut dengan metode scientific tadi ya. Kemudian untuk metode pembelajaran yang akan digunakan itu ada beberapa metode yang digunakan oleh Pak Agus, mulai dari ceramah, diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi ya. Baik, sekarang untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin menanyakan media pembelajaran yang akan digunakan oleh Pak Agus dalam proses pembelajaran teks prosedur ini apa saja yang dibutuhkan? Untuk media pembelajaran yang nanti akan digunakan dalam pembelajaran, yang pertama itu buku teks akan tetap saya gunakan sebagai referensi peserta didik. Sebetulnya untuk referensi media pembelajaran internet pun mungkin bisa ya, hanya saja kita keterbatasan dengan peserta didik juga. Kan tidak semua memiliki gadget ya, tidak semua memiliki gadget. Kemudian tidak semua kalau untuk kuota bisa saya fasilitasi, tapi untuk gadget mungkin tidak semua. Jadi untuk kebersamaan nanti buku teks tetap saya gunakan. Kemudian nanti saya juga akan membuat lembar kerja peserta didik. Selain itu nanti ada slideshow yang akan saya buat untuk perincian materi. Kemudian rencananya saya untuk pembelajaran ini akan menggunakan ruang multimedia sekolah.
Di situ otomatis saya menggunakan laptop dan juga proyektor. Oke. Ya, jadi untuk media pembelajaran seperti itulah kira-kira. Siap. Jadi media pembelajaran yang digunakan oleh Pak Agus ini ada hal yang menarik. Jadi Pak Agus menggunakan ruang multimedia yang ada di sekolah Iya, ya. untuk memanfaatkan Sarana di sekolah karena di sana kan ada beberapa fasilitas yang mendukung untuk proses pembelajaran Pak Agus ini ya, seperti proyektor dan laptop di sana sudah tersedia. Kemudian Pak Agus menggunakan buku teks, LKPD dan slideshow yang disediakan oleh Pak Agus. Baik. Iya, dan pembelajaran di ruang multimedia itu sebetulnya antusiasme peserta ini juga cukup tinggi. Menarik ya, menarik karena termotivasi. Iya, apalagi kita kan di daerah ya, mohon maaf. Jadi ketika masuk ruang multimedia itu mungkin hal baru ketika di belajar itu, hanya saja kita tidak bisa setiap pembelajaran dilaksanakan di ruang multimedia itu apa? Karena kita ruang multimedianya satu, sementara guru yang berdirian lainnya ya. Sangat antusias sekali dan termotivasi juga ya, motivasi belajarnya meningkat. Baik, kira-kira untuk waktu pelaksanaan proses pembelajaran tentang topik teks prosedur ini akan dilaksanakan kapan, Sekolah Bagus? Untuk pelaksanaannya pembelajaran ini akan saya coba laksanakan nanti di minggu ketiga bulan ini. Untuk jam pelajarannya itu kebetulan jadwalnya jam keempat atau jam setelah istirahat pertama. Oke, itu di hari Kamis. Hari Kamis. Ya. Berarti pelaksananya hari Kamis minggu ketiga bulan ini ya. Hari Kamis jam keempat setelah jam istirahat yang pertama ya. Baik Pak Agus, kita sudah melaksanakan percakapan praobservasi, yaitu di mana sebagai langkah awal kita itu mempersiapkan proses pembelajaran yang akan kita laksanakan. Jadi apa yang kita laksanakan pada pagi ini itu adalah percakapan praobservasi. Kemudian saya ingin menanyakan juga kira-kira apa sih yang didapat oleh Pak Agus dari percakapan praobservasi ini? Baik, setelah melaksanakan praobservasi ini, terus terang ini mungkin pertama saya diobservasi oleh rekan selain di kegiatan supervisi oleh kepala sekolah. Kegiatan ini dengan adanya praobservasi ini, persiapan saya sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran menjadi lebih terencana lagi, gitu ya. Kemudian saya lebih melihat, nanti lebih terbayang nanti ketika akan melaksanakan pembelajaran, nanti akan seperti ini. Kemudian rasa percaya diri saya nanti untuk menyampaikan materi ini ke peserta didik itu lebih percaya diri, jadi lebih percaya diri dari biasanya. Jadi lebih tersusun dengan rapi dan terencana dengan baik ya. Baik Pak Agus, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Berarti kita nanti ketemu di pelaksanaan supervisi atau observasinya. Kemudian nanti kita bertemu lagi percakapan pasca observasi. Ya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Kita berjumpa kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum ke materi pembelajaran, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian. Tadi kabar baik ya? Perasaan kalian hari ini untuk belajar bahasa Indonesia bagaimana perasaannya? Baik. Happy ya? Happy. Oke. Kemudian selanjutnya ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Muhammad Andiansyah Pak. Muhammad Arif. Kenapa? Sakit. Sakit. Ada lagi? Haji. Egi kenapa Egi? Sakit. Egi sakit. Haji. Panji izin. Ada yang alfa tanpa keterangan? Ada. Baik.
Yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Yang izin ada kepentingan keluarga kita doakan juga semoga urusan keluarganya lancar. Sebelum dilanjutkan ke teks prosedur, Bapak ingin bertanya. Kalian punya handphone semuanya? Ketika handphone kita mati, kemudian dicas setelah 100%, biasanya kita apakah? Cabut terus dipakai. Sebelum dipakai kan HP-nya mati. Dinyalakan. Menyalakan handphone seperti apa? Power. Tombol. Terus yang lain. Menyalakan handphone seperti apa? Tuh, namanya. Dibagaimanakan? Ditekan tombol power. Setelah ditekan Nyala. Menyala. Setelah menyala baru bisa Oke. Baik, itu nah dari situ itu mengapa tadi Bapak bertanya seperti itu? Karena nanti ada kaitannya atau hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita lanjutkan. Nah, sebelum ke materi, tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dalam teks prosedur. Itu nanti tujuan pembelajaran yang pertama. Dan yang kedua, peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan untuk pengajuan usul, pemecahan masalah, dan pemberian solusi secara lisan. Nah, itu jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan semut, cacing, pendek, ular, cacing, ular, gajah, semut. Oke. Bapak sebutkan, kalian praktekkan sambil bersuara ya. Siap? Semut. Itu kecil. Gajah semut cacing ular, gajah semut cacing ular, gajah semut cacing ular, gajah semut cacing ular. Ular. Oke, perhatikan, Aina perhatikan. Sekarang perhatikan ke Bapak, perhatikan ke Bapak. Gajah semut cacing ular, gajah semut cacing ular, gajah semut cacing ular. Cacing. Oke, sudah mulai konsentrasi ya. Kita lanjutkan. Nah, kita ke pengertian dulu. Teks prosedur itu apa sih? Mengapa ada teks prosedur? Teks prosedur itu merupakan teks yang berisi langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan. Jadi langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Seperti halnya tadi menyalakan handphone, itu kan ada langkah-langkahnya. Tidak bisa kita jika handphonenya mati ingin digunakan kan tidak bisa handphone mati digunakan. Ada langkah-langkahnya untuk menyalakan terlebih dahulu dengan cara menekan tombol power, ditekan, setelah menyala baru bisa. Kita perhatikan ada sederhana protokol kompleks. Kira-kira dari ketiga jenis teks ini kira-kira yang bisa dibolak-balik langkahnya yang mana? Kira-kira ada sederhana tidak ya? Tidak bisa kita TV-nya dinyalakan dulu, remote-nya dipencet, kabelnya dicolokkan belakangan, itu tidak bisa. Harus sesuai urutannya langkahnya. Kira-kira tapi ada yang bisa urutannya dibolak-balik. Kira-kira yang mana? Kompleks. Yang lain? Protokol, ada yang protokol, ada yang kompleks. Baik, kita lanjut dulu ya. Yang mana jawabannya? Nah, ini jenis teks prosedur protokol. Protokol itu teks yang berisi tahapan atau langkah fleksibel. Fleksibel di sini artinya
itu bisa dibolak Balik. dibolak-balik dalam artian seperti ini contoh. Kita ingin memasak mie instan. Bumbunya itu bisa dimasukkan ketika mie-nya direbus. Ketika direbus bisa kan bumbunya dimasukkan? Bisa. Kemudian bisa dimasukkan setelah mie-nya direbus, dimasukkan ke dalam mangkuk. Kemudian bumbunya ditaburkan setelah mie di dalam Mangkuk. itu kan bisa dibolak-balik. Ya, Pak. Tapi tujuannya tetap sama. Apa tujuannya? Memasak mie, betul. Tepuk tangan untuk Kera. Tepuk tangan untuk bagus ya itu ya. Jadi tujuannya walaupun dibolak-balik, nah itu yang dimaksud dengan fleksibel. Bisa urutannya atau tadi menuangkan bumbunya bisa dibolak-balik, bisa dirubah. Walaupun di urutan kalau mie instan itu kan di belakangnya ada ya tata cara masaknya. Ada. Suka sesuai urutan atau keinginan kalian sendiri? Kami Keinginan sendiri. Wah, tapi walaupun keinginan sendiri, hasil akhirnya Bisa. tetap sama ya, kita ingin memasak mie instan. Nah, itu. Oke, yang terakhir. Yang terakhir jenis teks prosedur kompleks. Kompleks teks yang berisi tahapan atau langkah yang kompleks. Artinya kompleks di sini lebih banyak dan berjenjang. Kemudian tahapan harus dilaksanakan secara urut. Contoh, membuat nasi goreng. Membuat nasi goreng harus sesuai urutan, tidak bisa diacak tadi seperti membumbui mie. Ya. Contohnya, ketika kita memasak nasi goreng, bisa tidak nasinya dulu bumbunya atau bawang, irisan bawang dan sebagainya belakangan. Setelah matang baru ditabur. Ya, Ya. mungkin untuk sebagian orang yang suka masakan mentah bisa, tapi idealnya membuat nasi goreng tidak seperti itu. Bumbunya dulu digoreng, setelah tercium aroma wangi dari bumbu baru dimasukkan Nasi. Itu. Jadi ini yang kompleks. Kompleks itu tidak bisa dibolak-balik urutannya atau langkahnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Paham? Bapak tanya lagi jika paham. Tujuan teks prosedur tadi ada 3. Sederhana. Itu jenis. Oke, jenis teks prosedur ada 3. Sederhana. Nah, sekarang tujuan. Ada yang ingat tujuan? 1 saja. Tadi cuci tangan itu tujuannya melakukan. Selain melakukan ada membuat. Selain membuat ada menggunakan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian semuanya siswa-siswa yang hebat. Oke, setelah itu kita lanjut. Nah, sekarang ke struktur teks prosedur. Jadi teks prosedur itu ternyata ada strukturnya. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada material, yang ketiga ada langkah-langkah, dan yang terakhir ada penegasan ulang. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh teks prosedur berikut. Nah, ini ada contoh teks. Kita perhatikan. Ada sederhana, protokol, kompleks. Kira-kira dari ketiga jenis teks ini, kira-kira yang bisa dibolak-balik langkahnya yang mana? Kira-kira ada sederhana tidak ya? Tidak bisa kita TV-nya dinyalakan dulu, remote-nya dipencet, kabelnya dicolokkan belakangan, itu tidak bisa. Harus sesuai urutannya langkahnya. Kira-kira, tapi ada yang bisa di urutannya dibolak-balik. Kira-kira yang mana? Iya, Pak. Kompleks. Yang lain? Protokol, ada yang protokol, ada yang kompleks. Baik, kita lanjut dulu ya. Yang mana jawabannya? Nah, ini jenis teks prosedur protokol. Protokol itu teks yang berisi tahapan atau langkah fleksibel. Fleksibel di sini artinya itu bisa dibolak-balik dalam artian penjelasannya. Nah, di sini ada alat, pisau, blender, gelas, kemudian ada bahan, buah mangga matang, kental manis, air matang, es batu.
Kemudian di sini disebutkan juga langkah-langkah pembuatan. Terakhir, nah di sini ada, nah itulah langkah-langkah membuat jus mangga dengan gratis. Jus mangga pun siap disajikan. Kembali lagi ke struktur. Ingat-ingat, strukturnya itu ada 4: tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Oke, dari ini sudah Bapak kasih tanda ya. Nah, ini berwarna biru, biru muda. Ini ada perpaduan merah putih, dan ini hijau kuning. Ini setelah ayat ya. Dan kemudian ini polos ya. Kira-kira artikan lagi dari struktur teks prosedur 4 ini, mana yang termasuk tujuan? Kira-kira mana tujuan? Yang mana? Ini. Ini masuk ke tujuan. Betul. Pekerjaan tugas. Kita kembali cek lagi. Kita olahraga telapak tangan. Masih ingat? Masih. Oke. Terlihat oleh kalian ini yang dituju? B. Ya, terus? S. Oke, coba kita di B. Atas. Nah, ada suara. Ah, iya Pak. Kita coba di S. Bawah. Atas. Oke, kita coba di B lagi. Atas. Atas. Oke, kita di S lagi. Atas. Bawah. Atas. 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 Kalau kelompok yang salah nanti tampil ke tengah. Oh. Berapa tahu? Desain. Desain Pak. Oke ya, jadi awal ya. Bapak yang menyebutkan satu kata. Kalian praktekkan, nanti bapak perhatikan ya. Konsentrasi. Bawah. Bawah pipa. Salah. Atas. Bawah. Selanjutnya, Ini berapa ini? perhatikan. Atas. Atas. Oke, Pak. Terakhir. Atas. Bawah. 3. Iya, salah iya. Oke, perlu dijelaskan ya karena kita sudah sering. Oke? Silakan mulai mengerjakan. Jika ada yang tidak paham, boleh bertanya. Ayo, masih kosong? Yang gampang saja. Kopi Pak. Kopi. Idenya dituliskan dituangkan dalam nah, tata caranya tadi tujuannya dulu Tujuan buat kopi spesial material kopi spesial kopinya berarti pakai telur. Nah, yang lainnya dekat dengan di ujung atas. Bukan, tadi sudah disebutkan di strukturnya. Ayo, catat dulu nama anggotanya sudah. Nasi goreng
spesial. Alurang Bagus. Tadi nasi goreng. alurang Ayo berikan pendapatnya. Sama tapi satu kelompok laki-laki, satu kelompok perempuan. Sudah? Oke, sampai. Nah, dipelajari gambar mana dulu? Jadi apa? Ya, nanti bagi tugas, nanti bagi tugas. Nah, untuk tampil kita rombak kelompok 2, Jaya dan kawan-kawan silahkan tampilkan hasil karyanya ke depan. Kasih semangat tepuk tangan untuk kelompok. Nah, perhatikan kelompok lain, perhatikan jika ada pertanyaan atau ide lain nanti disampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tata cara membuat mie goreng. Buah alpukat dan disukai oleh orang jika dibuat terus maka rasanya akan lebih enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan membuat mie goreng. Mie goreng adalah salah satu makanan yang digemari atau disukai oleh banyak orang. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyelesaikan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok atau diskusi kelompoknya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian semuanya hebat, terima kasih. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini diakhiri, Bapak ingin bertanya. Bagaimana proses pembelajaran yang tadi telah kita laksanakan? Menyenangkan. Bisa memahami materi. Kemudian ada hal baru yang kalian pelajari tidak hari ini? Apa? Cara menyajikan. Cara ini. Memahami cara membuat mie goreng. Cara membuat mie goreng, kan cara membuat mie goreng itu sudah biasa. Nah, yang lebih baru Menggunakan telur. cara memahami membuat jus alpukat. Tadi kelompok jus alpukat sebelumnya sudah pernah membuat jus alpukat atau belum? Belum. Oke, tapi dengan kita belajar teks prosedur, kita jadi tahu ya, kalian jadi tahu langkah-langkah. Kemudian dari pembelajaran hari ini
Ada tidak hal yang harus kita perbaiki ke depannya? Tidak. Adakah yang dirasa masih kurang? Ada dalam hal apa? Presentasi. Teks. Mempresentasikan harus bagaimana nanti ke depannya kita? Lebih baik lagi. Memperbaiki yang salah, Pak. Memperbaiki yang salah, terutama tadi ketika Bapak lihat itu dari suara ya, suara kalian mempresentasikan itu kecil suaranya. Tapi kalau ketika mengobrol tadi di kelompoknya itu keras suaranya. Wah, kamu yang ini ya. Tapi ketika di depan itu suaranya jadi kecil. Ya, itu jadi harus diperbaiki ya untuk kedepannya ya. Pertama ada pengertian, kemudian ada tujuan, yang ketiganya ada jenis, dan yang terakhir itu ada struktur. Nah, dari Bapak dalam penyampaian materi ada saran dan masukan untuk Bapak, silakan, jangan takut ya, utarakan saja. Pak kurang ini, Pak terlalu ini. Ada saran masukan? Tidak. Tidak ada Pak. Ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada atau tidak berani? Tidak ada. Jika tidak ada, harusnya ada. Oke, boleh kalian nanti itu sebelum dikumpulkan tugasnya, saran masukan untuk Bapaknya jika kalian tidak berani mengutarakan langsung, itu boleh ditulis di belakang ya. Di belakang. Saran dan masukannya untuk pembelajaran hari ini agar nanti ke depannya Pak, nanti di pertemuan selanjutnya saya belajarnya pengen seperti ini misalkan. Silakan ditulis di belakang. Tidak usah dikasih nama, tidak apa-apa. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian dan semangat kalian. Tetap semangat karena setelah Bapak kita masih ada Bapak Ibu guru yang lain, pelajaran lain ya, kita masih belum selesai. Kalian Bapak harap tetap semangat dalam belajar. Untuk hari ini dicukupkan sekian, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Cukup kecil dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tatin Wahyuningsih, CGP Angkatan 9, unit kerja di SMP Negeri 3 Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh pengajar praktik saya, Bu Intan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian saya ditemani juga oleh rekan sejawat, Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi di mana pengajar praktik Ibu Intan nanti akan menjadi observer kami. Mungkin sebelum dilaksanakannya percakapan observasi, saya akan mempersilahkan kepada pengajar praktik dan rekan sejawat untuk memperkenalkan diri. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Resti Intan, pengajar praktek angkatan 9 dan saat ini akan menemani Bu Tatin bersama Pak Agus. Terima kasih. Mangga Pak Agus memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya masih nama yang kemarin. Agus Nurdin, salah satu guru di SMP Negeri 3 Cikalongwetan. Baik. Sebelumnya kepada Ibu dan Pak Agus terima kasih atas waktunya. Pak Agus, seperti apa yang sudah disampaikan pada pasca praobservasi, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang dimana tujuannya itu kenapa diadakannya kegiatan ini itu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan di kelas pada kemarin itu, kemudian seperti apa sih pembelajaran yang sudah berlangsung, apakah sudah ada yang tampak baik, apakah ada yang harus diperbaiki dan hal lainnya.
Kemudian nanti saya izin juga kepada Pak Agus, akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Mohon untuk waktunya, mungkin seperti itu ya Pak ya? Mangga, mangga. Siap, terima kasih. Baik, kita lanjut saja ya Pak kepada pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu saya ingin menanyakan, bagaimana, perasaan Bapak terkait, berjalannya observasi kemarin yang sudah Bapak laksanakan? Baik, perasaan saya ketika oleh Ibu Tatin diobservasi itu agak campur aduk gitu Bu ya. Iya. Kalau minuman itu ada manis-manisnya. Iya iya. Kalau saya kemarin itu ketika diobservasi ada tegang-tegangnya gitu Oh Bu. gitu ya. Karena biasanya kan saya mengajar itu antara saya dan Murid murid gitu ya. saja, betul. Kemudian ketika supervisi oleh kepala sekolah biasanya atau pengawas itu kan juga tidak direkam full dari Iya, awal betul sampai betul. akhir, Oh, iya. hanya sekilas saja untuk dokumentasi. Tapi secara keseluruhan saya sangat senang kemarin itu diobservasi menjadi salah satu yang diobservasi. Karena dari situ saya juga bisa melihat kembali tayangan videonya ketika saya mengajar itu apa sih yang menjadi kekurangan saya, apa nih yang sudah ya baik. yang sudah baiknya, Iya. apa nih yang belum baiknya Iya, betul, gitu. betul, Jadi betul. secara keseluruhan saya senang juga gitu Ya, baik kemarin baik. ya. Karena kalau sama pengawas dan kepala sekolah itu hal yang rutin Ya, ya, sudah rutin ya. dilaksanakan. Baik. Betul. Terima kasih Pak Agus. Untuk selanjutnya nih, Pak Agus bisa nggak menceritakan lagi terhadap aspek pengembangan yang ingin dicapai atau yang ingin dikembangkan oleh Pak Agus dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia kemarin di kelas 7B? Baik, untuk pengembangan yang menjadi fokus saya itu kemarin itu di pengetahuan dan juga keterampilan. Saya untuk mengukur sejauh mana pengetahuan anak terhadap materi yang diberikan itu diukur dengan LK. Kemudian untuk keterampilannya, anak membuat hasil karya berupa teks prosedur sebagaimana yang ditujukan di LK juga gitu ya. Iya. Kemudian untuk langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu saya menggunakan model pembelajaran saintifik dalam teks prosedur ini, yang mana untuk langkah-langkahnya saya mengacu pada sintak dari model pembelajaran saintifik tersebut. Ya berupa mengamati, tanya jawab, kemudian anak-anak itu mengumpulkan informasi dalam bentuk diskusi kelompok, kemudian mengasosiasi hasil informasi yang mereka dapatkan, kemudian yang terakhir mengomunikasikan berupa presentasi kelompok di depan kelas. Seperti itu untuk langkah-langkahnya. Iya iya. Berarti area pengembangan di sini ada dua yang diperhatikan oleh Pak Agus itu. Yang pertama pengetahuan dilihat dari LKPD yang diberikan kepada murid, kemudian keterampilan itu di mana murid membuat teks prosedur dengan kerja kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Kemudian dengan metode yang diberikan itu saintifik dengan sintak-sintaknya pada saintifik tersebut ya. Betul. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak lakukan? Apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau tidak menurut Bapak pada pembelajaran kemarin? Baik, untuk tujuan pembelajaran dan juga area pengembangan yang saya kembangkan pada saat itu yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau secara kemarin pembelajaran saya lakukan secara kelompok, itu dari LK yang pas tadi dikerjakan, semuanya sudah tercapai, walaupun belum maksimal, belum 100% apa yang saya minta di pembelajaran itu dikerjakan oleh anak gitu ya. Walaupun belum 100% dan juga ini kan masih secara kelompok di dalam kelas untuk pembelajarannya. Jadi kalau secara kelompok ini sudah tercapai walaupun belum maksimal, hanya saja untuk secara individu belum dilaksanakan LK-nya karena kemarin kita pembelajarannya terbatas dengan waktu juga gitu ya. Jadi baru secara berkelompok. Mungkin untuk kedepannya nanti secara individu akan coba di tes kembali, anak-anak itu diberikan kembali LKPD serupa. Nanti di situ terlihat secara individunya berhasil, tingkat keberhasilan secara individunya itu berapa persen mungkin seperti itu. Siap-siap. Jadi
tujuan pembelajaran di sini Bapak sudah melihat bahwa sudah tercapai, tapi Ya, ada yang masih kurang yang ya menurut beberapa Bapak itu beberapa kelompok. terkait apa namanya LKPD untuk individu melihat sejauh mana pengetahuan atau keterampilan dari individu murid itu mungkin ya. Iya, Jadi betul. nanti apa karena mungkin teks prosedur ini tidak cukup hanya untuk satu pertemuan mungkin ya, Betul, karena betul. untuk ada beberapa pertemuan lagi Iya, yang akan ditempuh oleh Pak Agus. betul. Karena kemarin itu fokus di kerja kelompok belajar dulu ya, belum ke individu. Iya. Baik. Untuk pertanyaan yang keempat, apakah kekurangan atau kendala-kendala apa saja yang Bapak temukan dalam proses pembelajaran pada kelas Bapak kemarin itu? Untuk kekurangan atau kendala-kendala itu ketika pembelajaran di kelas, anak itu tetap masih ada yang tidak aktif gitu ya. Oke. Anak itu tidak aktif semuanya ketika Iya. pembelajaran, walaupun saya mensiasati ketika pembelajaran itu untuk mengaktifkan anak dengan semacam ice breaking breaking. yang saya beri nama OC on itu. Itu kan ketika ice breaking, ketika OC on, ocon, Iya. anak-anak semuanya aktif gitu Bu ya. Iya, iya. Semuanya mengikuti, semuanya aktif, antusias. Tapi ketika kembali lagi ke materi, ya kadang-kala ada yang aktif, Buyar lagi ya. ada yang aktif, ada yang diem-diem baik Iya, lah iya, gitu iya, istilahnya betul, gitu. betul, betul. Anak itu, nah untuk kendalanya seperti itu. Kemudian juga ketika presentasi di depan kelas, itu ada yang terkesan anak itu masih Tidak percaya diri, suaranya tidak terdengar. iya. Kemudian rekan-rekan yang lainnya juga ada yang memperhatikan, Iya, iya, ada yang betul, sibuk betul, sendiri betul. ketika Iya, betul, presentasi betul. itu ya, sehingga itu menjadi kekurangan atau kendala-kendala ketika pembelajaran kemarin yang dilaksanakan. Yang sudah Iya, dilaksanakan sudah ya. dilaksanakan kemarin. Baik. Jadi kendala-kendala yang sudah dianalisis oleh Pak Agus itu tadi ada beberapa siswa dalam kelompok tersebut itu ada yang tidak aktif, ada yang acuh tak acuh. Kemudian ketika tampil dalam presentasi kelompok, Iya, ada yang masih belum percaya diri ketika menampilkan hasil kerja presentasi kelompoknya. Mungkin seperti itu ya. betul. Tadi juga sempat ada ketika kelompok belajarnya presentasi, kemudian masih ada murid yang tidak memperhatikan Betul, gitu. betul. Padahal menurut kesepakatannya harus memperhatikan kan kelompok Iya. yang lain. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, mengapa kira-kira hal-hal tersebut itu bisa terjadi terkait tadi itu apa ada beberapa kendala ya yang Bapak rasakan, yang Iya. Bapak lihat, mengapa sih hal-hal tersebut itu bisa terjadi? Kemungkinan ini mungkin prediksi saya. Yang pertama mungkin dari cara saya mengajar. Jadi cara saya mengajar mungkin belum sesuai dengan keinginan anak. Itu dari cara saya mengajar. Kemudian yang kedua dari gaya belajar anak. Mungkin anak itu dengan gaya belajar yang saya terapkan kemarin tidak cocok gitu dengan mereka. Walaupun mungkin sebagian anak ada yang cocok. Dan juga mungkin saya istilahnya belum membuat keyakinan kelas di kelas itu terkait ketika rekan kalian presentasi depan, kalian yang lain harus bagaimana itu belum dibuatnya keyakinan kelas terkait pembelajaran khususnya bahasa Indonesia. Mungkin seperti itu Bu untuk jawaban nomor Jadi iya betul. Jadi tadi Pak Agus itu melihat bahwa mungkin dari metode mengajar atau cara mengajar yang belum sesuai dengan bisa kita katakan bahwa dengan kebutuhan murid ya, mulai dari gaya belajarnya atau minat murid mungkin ya terhadap materi yang disampaikan. Kemudian tadi juga Pak Agus di sini menyampaikan bahwa kenapa bisa terjadi kendala-kendala tersebut, salah satunya itu terkait masih ada beberapa murid ketika ada temannya ketika presentasi di depan kelas masih ada yang acuh tak acuh, tidak memperhatikan dan seterusnya. Mungkin itu tadi itu harus adanya keyakinan kelas pada mata pelajaran Bapak, mungkin seperti itu ya. Iya, betul sekali itu. Baik. Untuk yang pertanyaan terakhir mungkin ya Pak ya. Ya. Kira-kira nih kapan sih waktu untuk kan tadi Bapak itu sudah melakukan analisis dan seterusnya ya. Betul. Nah,
ada nggak waktu khusus untuk melaksanakan perubahan, untuk memperbaiki tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai terkait kendala-kendala hal tersebut untuk memperbaikinya gitu? Baik, untuk perubahan atau perbaikan yang akan saya lakukan itu akan saya lakukan secepatnya. Insya Allah kita di minggu depan ya, Oke. Bu ya, minggu depan di materi pelajaran bahasa Indonesia, tentunya di kelas yang sama di Ya. 7B, akan saya coba dulu di 7B. Itu akan saya laksanakan perubahan atau perbaikannya di secepatnya itu di minggu depan. Karena kalau minggu ke belakang tidak mungkin, Bu ya. Oh. Bisa saja kita itu kembali kepada mantan yang sudah ditinggalkan, tapi kita tidak bisa lagi Tidak kembali bisa. kepada waktu yang Oh sudah iya ditinggalkan. betul. Iya. Betul sekali Mungkin, itu. ya untuk ya mungkin minggu depan, Bu. Oke, Ya. siap. Insya Allah. Jadi untuk waktu insya Allah Pak Agus akan melaksanakan perubahan atau evaluasi untuk memperbaiki hal-hal tersebut ya, kendala-kendala yang ditemukan oleh Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya pada kesempatan kali ini dengan beberapa Sama-sama, Bu pertanyaan. Daten. Jadi sudah selesai ini ya, Bu ya? Udah Ya, saya kira kegiatan. masih banyak. Oh Saya enggak, semangat saya. sudah cukup Pak. Nanti terlalu banyak waktunya. Terima kasih. Ya udah. Sekali lagi terima kasih Pak Agus atas waktunya. Sama-sama Ibu Tatin, saya Baik. juga mohon maaf apabila tadi dalam kata-kata yang jawaban saya ada Ya. yang kurang berkenan kepada Ibu dan juga Ibu Intan, mohon maaf ya. Tidak apa-apa. Terima kasih. Baik, itulah percakapan pasca observasi yang sudah kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Intan sudah meluangkan waktunya. Ke Pak Agus sekali lagi terima kasih. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.